Amin. Kita semua rindu ke surga dan kita akan ada di sana. Tuhan kita, Allah kita, Yesus yang kita tunggu-tunggu akan datang dan akan membawa kita semua tinggal bersama Dia 1000 tahun di dalam kerajaan surga. Amin, amin, amin. Itulah kerinduan kita semua. Bapak Ibu, saat ini kita akan tiba di waktu yang terbaik. Konten ini adalah berdoa dan saat ini tim doa kita di bawah pimpinan Bapak Pendeta Naaman Rasimin akan memimpin secara live berdoa untuk daftar nama-nama yang sudah masuk di tim kami Oral Channel. Bapak Ibu, barang siapa yang mempunyai pergumulan atau yang rindu didoakan, kami masih berikan kesempatan untuk menuliskan di kolom chat. Kita akan doakan sampai akhir acara ini. Dan apabila tidak sempat tersebutkan atau tidak masuk dalam doa selama kita berdoa, kami tim Oral Channel dengan tim doa kami akan memasukkan di dalam daftar doa kami dan akan kami doakan di konten The Circle kami. Baik, saya menyerahkan waktu yang terbaik ini kepada Pendeta Naaman Rasimin dan tim untuk berdoa. Silakan Pendeta. Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga selamat melayani dan bergabung bersama dengan kami Pendeta Arcengelo yang akan menjadi pembawa kesaksian materi pada pagi hari ini. Dan saya percaya melalui The Circle pada pagi hari ini kita semua boleh diberkati dan merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama dengan tim doa kami, saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan selama-lamanya, karena segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau ditinggikan di antara bangsa-bangsa, dimuliakan di antara suku-suku bangsa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu dari berbagai tempat Tuhan, datang menghadap hadirat-Mu. Namun sebelum kami menaikkan permohonan doa kami mohon Tuhan agar Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, dan membasuh segala pelanggaran dan kesalahan kami, agar doa-doa yang kami panjatkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini, Bapa di dalam surga, kami mau bersahati berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Mega Simanung Kalit, untuk Ibu Merlin Karamoy, Ibu Veronica, untuk Ibu Truli, Bapak John Sendo, Bapak Saudara Alfred Gantare, Bapak John Wuntu, Ibu Dia Suparman Sekeon, Ibu Grace Regina Balo, Ibu Tesianipar Borusiaan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ya Bapak yang sudah kami sebutkan. Mereka di dalam keadaan lemah fisik karena sakit. Bapak, Engkau Allah yang maha mengetahui pergumulan mereka ini ya Tuhan. Tentu ini berat bagi mereka, tetapi kami percaya Engkau sanggup memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar. Dan kami berdoa agar Engkau mengulurkan tangan-Mu, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, agar mereka beroleh kesembuhan. Melalui dokter, tenaga medis, dan juga obat-obatan, serta doa yang kami panjatkan, biarlah itu boleh menjadi cara Tuhan untuk saudara-saudara kami dapat disembuhkan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudari Carol Kellen, Ibu Juanita Suling, Ibu Ida Siregar, saudari Sisi Jane, Bapak Hanasi Jabat, saudari Veronica Nenggolan,
Ibu Meti Jusuf ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, sementara mereka bergumul di dalam kelemahan mereka karena sakit. Bapa, Engkau mendengar setiap doa dan seruan yang dipanjatkan oleh kami semua ya Tuhan. Dan setiap usaha dan ikhtiar yang dilakukan melalui berobat, ya Tuhan Kau menolong. Kami percaya ya Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan iman, keteguhan hati, dan mulut yang tetap percaya dan tidak bersungut-sungut, agar kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, agar Bapa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Itulah Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Doa akan dilanjutkan oleh Ibu Gladys Rentama. Dipersilahkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa selanjutnya untuk yang sakit, Ibu Lili yang mengalami sakit kanker, Bapak Sujarwo yang mengalami kanker, anak Putih Maya Yanti yang sedang menjalani proses kemo, Ibu Subianto di Cimahi yang menderita komplikasi, Bapak Pendeta Roland Raranta yang cuci darah 2 kali seminggu, Ibu Naomi Saragi yang sakit stroke, Ibu Lala Asa yang sakit kanker payudara sudah dioperasi, Bapak Ruli di rumah sakit karena sakit paru-paru, omanya Opi yang sakit stroke, Ibu Mimin Amizan 86 tahun sakit tua, Ibu Siana Kusoy yang sakit jantung, Opung Dolok Saribu 96 tahun, kiranya diberi kekuatan pada masa tuanya. Bapak Dr. Robinson Syaan sakit stroke, Opa Pendeta Kainde 87 tahun yang sakit tua, Oma dan Opa Subianto yang sakit COVID, komorbid, dan komplikasi penyakit, Saudari Inge Nancy Tiwo yang kondisi kakinya lumpuh, Bapak Sony Kumasti sakit stroke yang dirawat di rumah. Kiranya dapat diberikan kesembuhan dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya doa akan dilanjutkan oleh Bapak Nofri Langitan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, menyambung doa sahabat kami, Saudari Gladys Rentama, kami juga mendoakan pokok-pokok doa sebagai berikut. Kami mendoakan Ibu Mike Risakota yang masih menjalani proses kemoterapi. Begitupun Ibu Foni Boylan, Jakarta. Ibu Lince Salenda di Balikpapan. Ibu Julia Huta Barat di Jepara. Kami juga mendoakan Ibu Shana Walean di Colorado, Amerika. Ibu Eli Walean di Jakarta. Ibu Sylvie Abutan di Amerika. Bapak Pendeta Nixon Sinura di Balikpapan. Begitupun kami mendoakan Ibu Feni Matupomo di Amerika. Bapak Yopi Syayahatullah yang sedang sakit stroke di Cisarua, Lembang, Bandung. Bapak Asmadi sakit lumpuh di Kota Legenda, Tambun. Ibu Salim Pesi yang kurang sehat di Kota Legenda, Tambun. Begitu pula kami mendoakan Bapak Thompson Lababa yang sedang proses kesembuhan autoimun, Duku Zamrud, Tambun. Ibu Agnes, anggota KPA Geraha, Kota Legenda, baru dibaptis dan sedang menderita sakit stroke. Linda Anto, sakit stroke komplikasi di Amerika. Kami mendoakan Sandra Toarmasi, stroke dan kanker di Kota Jakarta. Bapak kami yakin mujizat itu nyata di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua saudara kami yang sedang sakit tersebut ke dalam tangan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Doa ini akan dilanjutkan oleh
sahabat kami, Saudara Wisdom Tampu Bolon. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Hamba-Mu, anak-anak-Mu bersekutu dalam doa pada saat ini. Hamba menyambung doa dari teman-teman kami. Pada saat ini hamba mendoakan kepada keluarga-keluarga yang Tuhan telah persatukan ini. Tetapi mereka selalu datang kepadamu, memohon kepadamu, supaya keluarga-keluarga ini yang Tuhan telah persatukan dapat sukacita dari surga untuk mendapatkan buah hati yang mereka inginkan, ya Bapa. Kami tahu hanya Engkaulah yang kami harapkan. Kuasa-Mu lah terjadi kepada keluarga Condro Tobing dan keluarga Christine Sairan Wowor dan keluarga Raha Sano Sitorus dan keluarga Dimas Erlangga. Begitu juga keluarga Binsar Nababan dan keluarga Alfa Inggi Palu Pesi, di mana mereka selalu berpengharapan kepadamu, ya Bapa. Kami serahkan keluarga ini ke tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan terjadi kepada semua nama-nama keluarga yang disebutkan. Tuhan dapat buka hati dan buka dari surga berkat untuk seorang anak, ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu saja. Sana-Mu indah dan biarlah mereka selalu berpengharapan kepadamu ya saja. Kami yang surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh dari Tuhan. Mungkin mereka menghadapi pergumulan hidup atau pergumulan rumah tangga. Biarlah Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka jangan keluar dari kandang-Mu. Dan biarlah Tuhan kandang-Mu, yaitu seperti keluarga Bapak Jimmy dan juga Ibu Ken dan keluarga Ibu Nur, keluarga Ibu Yosafat dan juga keluarga Saudara Elis. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami yakin, kami berpengharapan, meminta kekuatan dengan Roh Kudus-Mu menuntun mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka kembali dikuatkan dan kembali yakin dan percaya kepada ya. Kami serahkan keluarga-keluarga ini mau mendengar suara Tuhan. Kami serahkan doa ini, dan doa ini akan disambung oleh Saudara Java. Bapa kami yang di surga, menyambung akan doa-doa daripada saudara kami. Kami yakin percaya bahwa Engkau masih berada di tengah-tengah kami. Memberikan satu berkat sayap perlindungan kepada masing-masing kami. Biarlah melalui roh kerendahan hati kami ini, doa-doa yang kami panjatkan boleh sampai di hadapan Tuhan. Dan Engkau mau memalingkan. Dan Engkau mau menerima akan permohonan doa kami ini. Bapa, begitu banyak permohonan akan doa kami. Namun Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kecil kami masing-masing. Bapa, kami mendoakan atas pergumulan dari saudara-saudara kami yang merindukan pasangan akan kebenaran. Tuhan tahu mereka sudah berkeluarga. Dan Tuhan mengetahui akan kesulitan yang harus dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan akan ketuk, sehingga kerinduan mereka untuk pasangan-pasangan mereka boleh satu iman, boleh berada di dalam Kristus. Biarlah itu boleh terwujud. Kami hanya bisa mendoakan Tuhan. Kami hanya bisa membawakan permasalahan ini di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau akan utus malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu, untuk mengetuk hati para suami maupun istri yang belum mengenal akan kebenaran.
Dan tentunya biarlah ini menjadi satu harapan yang begitu nyata. Sembari kami akan menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kami turut juga mendoakan akan pergumulan orang-orang tua, di mana anak-anak mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Bapa, kami hanya bisa berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Memberkati seluruh anak-anak kami yang masih jauh daripada Engkau, dari tingkah laku, pergaulan kehidupan mereka. Tuhan tolong. Kami hanya bisa berdoa. Kami yakin percaya bahwa doa orang benar akan membawa satu kuasa yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap berdoa dengan sungguh dan tanpa berkeputusan. Kami turut juga mendoakan proses pencarian dana untuk pembangunan gereja kami, Gereja Advent Lembang, melalui YouTube Palem Ministry. Tuhan, segala usaha yang sudah dilakukan, biarlah segala usaha ini dapat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan sediakan, Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatu akan kebutuhan dana dari Gereja Advent Lembang ini. Tuhan, kami turut juga mendoakan usaha pengembalian tanah milik Gereja Advent yang ada di Sipogu, Tapanuli Selatan, Sumatera, yang saat ini sudah lama sekali ditempati oleh saudara-saudara kami, warga di sekitar. Tuhan, berikan roh kelemah lembutan, supaya panitia maupun dari umat-umat Tuhan yang ada di sana boleh berkomunikasi, boleh mengadakan satu musyawarah, sehingga tanah yang milik gereja itu dapat boleh dikembalikan. Kami hanya bisa berserah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memiliki kuasa, dan hanya kepada Engkau saja kami berharap dan berdoa. Bapa, kami turut juga mendoakan rencana pembangunan Gereja Advent Kalaksanaan Tasikmalaya, yang saat ini kondisi memprihatinkan. Tuhan, ketuk para sponsor maupun donatur. Tuhan, bukakan dalam hati mereka, sehingga mereka dengan penuh dengan sukacita dan murah hati untuk dapat boleh berpartisipasi untuk membangun sebuah gereja Kalaksanaan di Tasikmalaya ini. Bapak, begitu juga rencana pembangunan gedung sekolah pendidikan untuk taman kanak-kanak, SD, SMP, Advent, Jemaat Kota Legenda di daerah Tambun, Bekasi. Tuhan, tolong bantu saudara-saudara kami ini. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami dapat boleh mendoakan dan menyampaikan pencarian dana ini. Sehingga pendidikan, sekolah pendidikan, TK, SD, SMP, Advent di Jemaat Kota Legenda dapat boleh terwujud. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan Bapak Losung yang ada di Manado, Bapak R. Siaan yang ada di Cimahi, dan Bapak Wilson Siaan yang ada di Karimun, mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak. Engkaulah penasehat, penyembuh yang ajaib. Terlepas dari masalah-masalah mereka yang mereka hadapi, namun biarlah kami selalu diajar untuk tetap berserah, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Oleh karena doa menjadi satu kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bertahan sampai dengan kesudahannya. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan akan satu lembaga Christi Kids School. Kiranya sekolah ini menjadi satu terang di Batam. Tuhan akan gunakan lembaga sekolah Christi Kids School ini menjadi satu mercusuar akan pekabaran Injil kebenaran Yesus Kristus kepada masyarakat di sekitar. Tuhan akan pakai lembaga kami ini dapat boleh menjangkau jiwa-jiwa yang baru, dan tentunya banyak orang-orang yang akan semakin lebih banyak mengenal akan kebenaran Kristus, Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan tentunya kami berharap pekabaran di Kota Batam ini dapat boleh menjangkau di seluruh pelosok, dan mereka disiapkan menjadi umat-umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Tuhan, kami mendengar akan duka cita dari keluarga besar almarhum Ibu Femi Tengkergon. Kiranya Tuhan akan berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan kepada keluarga besar. Tentunya mereka memiliki satu pengharapan, suatu saat nanti keluarga besar mereka dapat boleh bertemu dengan semua saudara-saudara yang sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Tuhan akan besarkan hati mereka, berikan semangat, ketabahan, ketenangan, dan sukacita,
sehingga keluarga Tengger Goni ini tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Bapak, kami turut juga mendoakan seluruh kegiatan Oral Channel ini. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan kru yang sudah terbentuk, para pemimpin produksi. Biarlah kami dapat boleh bekerja sama satu sama lain. Biarlah hati kami, pikiran kami dapat boleh membantu akan pelayan kami di Oral Channel ini. Gunakan kami Tuhan. Gunakan kami menjadi satu terang kecil untuk menyampaikan pekabaran ini. Baik melalui pekabaran kesehatan, melalui lagu-lagu pujian, pekabaran firman Tuhan. Biarlah ini dapat boleh membawa satu jiwa-jiwa yang baru. Kami rindu Tuhan. Tuhan akan membantu dan menolong kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Dan biarlah kami dapat boleh dimegahkan. Bapak, kami juga mendoakan anak dari Pak Karnorani yang berusia 30 tahun. Agar dipertemukan oleh jodohnya yang Tuhan sudah sediakan. Kami akan percaya melalui sesuai dengan iman dan kepercayaan dia. Kiranya Tuhan akan menyediakan satu pasangan hidup yang terbaik sesuai dengan iman dan kepercayaan dia. Begitu juga Tuhan, anak sulung daripada keluarga Ranurani, yaitu Rian dan istrinya Luciana, dan anaknya Kalendra. Mereka mungkin masih berada di luar, namun biarlah melalui pelayanan kami semuanya, melalui tingkah laku, melalui pelayanan yang kami sediakan, biarlah ini dapat boleh mengubah kehidupan mereka. Mereka akan semakin percaya oleh karena kami membawa satu terang kehidupan kepada mereka. Bapak, begitu banyak doa-doa yang kami layankan. Namun Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kecil kami. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dan boleh dilanjutkan oleh Pendeta Naama. Bapa di dalam surga, ada beberapa permohonan susulan Tuhan yang dimohonkan oleh saudara-saudara kami. Secara khusus ya Tuhan, untuk Rian dan juga istrinya Luciana ya Tuhan. Dan anaknya Galendra, di mana mereka masih beragama yang lain selain daripada Advent. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah sesuai kerinduan daripada orang tuanya, agar keluarga kecil ini dapat hidup di dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk keluarga daripada Oma Florence ya Tuhan. Tuhan tolong agar suami, anak-anak, serta cucu-cucunya, mereka boleh tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mendengar seluruh seruan doa-doa kami yang sudah dinaikkan kepadamu ya Bapa, dan semuanya kami sepakat agar Tuhan Kau menolong, menjawab dan mendengar seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, ketika malam terakhir sebelum dia diserahkan dan kemudian dia disalibkan, dia mengajak 3 sahabatnya, Petrus dan 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mendekat dengan dia dan mengambil bagian yang lebih jauh lagi dari banyak orang. Dia mengajak ketiga sahabatnya untuk berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan Yesus sendiri datang dekat dengan Bapanya, berdoa bergumul untuk kita semua. Dan ketika dia kembali, dia mendapati ketiga sahabat karibnya sedang tertidur. Puji Tuhan, tadi Pendeta Naaman bersama tim doa kita, Sis Gladys Raintama, Bruno Frilangitan, Pak Wisdom Tampu Bolon, Pak Fajar Yulistio, tidak ada yang tertidur, kita bergumul bersama, bahkan kita semua yang hadir, berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Bisa jadi di antara kita ada yang bergumul dan tidak berani untuk menyampaikan lewat chat. Dan kita berdoa untuk pergumulan kita. Saya dan suami menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan menjawab doa kami di Oral Channel. Bapak Ibu, mari kita yakin ketika orang banyak berdoa untuk kita, ada kuasa di sana. Hari ini judul kita luar biasa. Almighty God,
Allah kita maha kuasa, begitu ya Pendeta Arce. Bapak Ibu, kita sudah membawa pergumulan kita dalam doa. Dengan iman sekecil apapun kita yakin Tuhan ada di sana dan sedang bekerja untuk kita. Saat ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari Nadira Rompas dengan judul Destined for Greatness. Silakan host, silakan Bu Deborah. The fresh wind is blowing, it's the wind of God's Spirit. Be still and know His voice, listen and you'll hear it. A new call is stirring, increasing in power. Feel the Spirit releasing His strength by the hour. We will rise to the call, we will stand and obey. We are warriors whose weapon is God's highest praise. The bridegroom is coming, so rise up, O bride. Let His mighty kingdom triumph. Let us give our very lives. Destined for greatness with a passionate faith. Moving in His power, clothing garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, true to the calling of our great salvation. We are destined for greatness. To love the unlovable, teach the unteachable, touch the untouchable, reach the unreachable. See the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable, love the unlovable, teach the unteachable, touch the untouchable, reach the unreachable, see the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable. Whoa, whoa, we will rise to the call. We will stand and obey. We are warriors whose weapon is God's highest praise. The bridegroom is coming, the rightful bride. Let His mighty kingdom triumph. Let us give our very lives. Destined for greatness with a passionate faith. Amin. Berarti Nadira Rompas dan kawan-kawan ya. Puji Tuhan, 2 buah lagu berturut-turut yang sudah kita dengarkan dari awal acara ini semua mendukung ide dari pembicara. Oke.
Oke, baik, kita mengalami gangguan sinyal dan kita sudah tangkap isi dari lagu itu. Dan saat ini kita akan melihat di layar kita ada teaser dan poster dari Oral Channel. Sambil kita menunggu di layar, ada teaser yang akan dibagikan. Saat ini cuaca di Indonesia banyak yang ekstrim ya, dan itu membuat kita Apa nampak? iya. Boleh ditampilkan teaser kita. Oke. Ini benar-benar sinyalnya tidak stabil ya. Saya bayangkan sampai kelempar keluar tadi sempat sejenak. Puji Tuhan bisa kembali. Iya. Iya. Iya, itu tadi adalah acara yang nanti malam dengan pembicaranya Pastor Jonathan Kuntaraf dari Amerika dan kontennya adalah Revelation of Hope. Jadi konten dalam bahasa Inggris bagi sahabat doa yang ingin mengikuti acara ini atau yang rindu belajar bahasa Inggris sambil belajar firman Tuhan, kita boleh join nanti malam. Lalu kemudian poster, silakan Bro Fajar. Ya, di layar kita ada poster Bisik Doa Waktu Pagi dengan produser Ibu Dewara Tinangon. Kita ada pertemuan rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 4.15 acara dimulai dan di sana ada pemimpin doa kita yang besok akan dipimpin oleh hamba Tuhan, pendeta. Boleh dibantu ya, pendeta Molson Siburian dan pemimpin lagu oleh Ibu Orpa Ayerbaba dari Amerika. Ya, itulah poster kita untuk besok pagi. Mari sahabat doa, apabila sahabat doa ingin berdoa bersama kami, tim Oral Channel dan banyak sekali partisipan di sana bergumul bersama, kita boleh join besok subuh jam 4.15. Baik, tibalah kita pada saat yang kita sangat nantikan. Saat ini hamba Tuhan, Pendeta Arce Relingelo, yang saya akan perkenalkan lebih jelas lagi ya. Pendeta pembicara kita pagi ini pernah melayani di Jemaat Makarios Balikpapan, Kalimantan Timur 2009 sampai 2010. Kemudian di daerah terpencil lagi di Pulau Malinau, Kalimantan Utara, sekarang sudah Kalimantan Utara ya. Dulu masih Kalimantan Timur, 2010 sampai 2011. Kemudian ke Manado, Tompasok Baru, Minahasa Selatan, 2011 sampai 2013. Kemudian Kawangkoan di Kabupaten Minahasa, 2013 sampai 2014. Kemudian Sasonder di Minahasa, 2014 sampai 2015. Kemudian di Prisma Ministry Indonesia dan Prisma Jakarta SDA Church.
tahun 2015 sampai 2019. Lalu kemudian di Memoria Ratahan Mitra Minahasa Tenggara 2019 sampai 2021. Dan pelayanan yang terakhir di Jemaat adalah Pionir Langowan tahun 2021 sampai 2022. Dan Pendeta Archer Reringelo pernah juga ikut serta dalam KKR internasional. Wow, luar biasa ya. KKR Rwanda di Afrika. Wah, di Afrika. Lebih dari 13.000 baptisan. Wow, KKR Ukraina di East Europe atau Eropa Timur dengan 31 baptisan. Kemudian KKR Filipina lebih dari 400 baptisan. Puji Tuhan, ini luar biasa dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan langsung kesaksian dan perjalanan hidup anak Tuhan yang kemudian sudah menjadi hamba Tuhan, komitmen dalam pelayanan. Pendeta Arce Reli Ngelo saat ini menyampaikan kesaksiannya dari Amerika di Andrews University. Mungkin perkenalan lebih detailnya tentang keluarga, istri, dan anak-anak boleh pendeta sampaikan langsung. Kita siapkan hati kita dengarkan, simak dengan baik semua perjalanan hidup dan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Silakan Pendeta Arce Reli Ngelo untuk membawakan kesaksian. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Orel Channel yang memberikan saya kesempatan memberikan kesaksian. Dan biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang mengikuti acara pada saat ini. Bahwa kita memiliki Allah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber segala berkat. Dan sebelum saya memberikan kesaksian, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus hadir bagi kami semua yang mengikuti acara ini. Dan biarlah kesaksian hidup hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya dilahirkan atau dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Keluarga yang susah. Tapi keluarga saya ini adalah keluarga yang setia kepada Tuhan. Izinkan saya untuk share screen. Ada 3 bagian kesaksian, tapi karena mengingat waktu, saya hanya ambil bagian yang pertama. Pertama adalah bagaimana saya orang yang susah bisa tamat diungkap. Kedua, bagaimana saya ada di pedalaman Kalimantan Timur menghadapi orang-orang yang masih bahkan bisa kita temukan telinganya masih panjang, tapi kemudian bisa menjadi seorang pendeta yang berkhotbah di negara-negara lain. Bahkan sampai bertemu dan diundang langsung bisa bertemu dengan ketua GC. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya sekarang ini bisa berkuliah di Andrews University, Amerika Serikat. Dan bagian yang pertama, pada malam ini saya akan berikan kesaksian. Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God. Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 8. Ini istri saya, Pinkan Kristania Paulus. Ini anak-anak Eliora Britania dan Elizabeth Villaros. Kemudian anak yang ketiga belum ada, tapi saya sudah siapkan nama, Eliezer.
Dan ini pelayanan saya. Ini KKR di luar negeri. Dan sekarang saya sementara melanjutkan kuliah MD program di Andrews University. Sekarang saya berada di Andrews. Saudara, ketika karena saya dibesarkan dari keluarga yang setia, walaupun kami orang susah, jadi saya ini aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kemudian, pada waktu saya selesai SMA, saya punya kerinduan untuk menjadi seorang pendeta. Tapi karena saya tahu keluarga saya adalah keluarga yang susah, keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membiayai saya sekolah, dalam hal ini S1, maka saya berpikir, saya tidak boleh mengandalkan orang tua saya. Itu berarti saya harus bekerja secara pribadi. Dan kemudian karena saya lahir di satu desa yang pekerjaannya adalah membuat tanah liat, kemudian menjadi sebuah gerabah atau keramik. Di desa saya, kalau saya keluar, mereka selalu bercanda, penjual tanah air. Kenapa penjual tanah air? Karena kita ambil tanah, kemudian tanah ini kita buat menjadi keramik, dan kemudian kita jual. Makanya, penjual tanah air. Jadi, bagaimana saya bisa kuliah? Kemudian, saya berpikir, saya akan membuat keramik, saya bisa buat keramik, kemudian saya akan kumpul selama 1 tahun, dan nanti pada bulan Desember, saya akan jual. Karena bulan Desember biasanya Christmas sama Happy New Year, tahun baru, maka orang-orang pasti akan membuat rumah mereka menjadi indah. Dan pasti mereka akan beli ini keramik. Jadi saya, untuk kuliah di Ungklap, saya akan kumpul keramik-keramik ini, kemudian saya akan jual di akhir tahun, dan pada awal tahun, saya pasti bisa kuliah. Dan betul, pada saat itu saya mulai kumpul, saya buat keramik. Tapi, setiap pagi jam 4:30 subuh, saudara tahu, saya ambil waktu berdoa. Saya berdoa sendirian, saya bertelut, saya berdoa kepada Tuhan. Dan doa saya adalah, Tuhan, tolong saya supaya bisa kuliah di Ungklap dan bisa menjadi seorang pendeta. Itu doa saya, saudara. Kemudian, setiap hari Sabat, saya berpuasa kepada Tuhan. Jadi, saudara lihat, setiap subuh saya berdoa, dan setiap Sabat, saya berpuasa kepada Tuhan. Dan itu saya buat 1 tahun. Saya sudah mulai, jadi saya sudah kumpul keramik begitu banyak. Dan pagi-pagi subuh saya berdoa, Tuhan tolong bantu saya agar bisa kuliah di Ungklap dan saya bisa menjadi seorang pendeta. Setiap Sabat saya puasa, Tuhan saya puasa. Saya merendahkan diri kepadamu ya Tuhan, tolong saya agar saya bisa kuliah dan menjadi seorang pendeta. Bulan Desember pun tiba. Saya sudah banyak keramik, saudara. Dan saya jual. Saya buat keramik, kemudian saya jual. Saya jual di pusat kota. Dan pada waktu itu sudah mau Christmas. Ya. Kemudian saya jual dan saya dapat uang. Saya dapat uang. Saya sudah mulai hitung-hitung. Terima kasih. Ini uang ini saya sudah dapat, saya bisa masuk kuliah di Ungklap. Kemudian orang tua saya hidup dalam keluarga yang susah. Ibu dan ayah saya panggil, Arce, Reli, kamu kan baru jual keramik, dan kamu tahu kan ini Christmas dan tahun baru, jadi kita butuh beli makanan, butuh buat kue, kita butuh ada pakaian baru untuk digunakan.
Jadi orang tua saya minta saya berikan mereka uang. Karena mereka tahu saya ada uang. Dan karena saya dididik di dalam kebenaran, iman saya, pemahaman saya tentang Alkitab, pada hukum yang kelima harus memberikan penghormatan kepada orang tua. Saya hafal, orang 20 ayat 12, jadi saya berikan saya punya uang. Dan pada waktu bulan Desember mereka sudah, saya hitung-hitung, saya juga karena mereka sudah beli baju baru, saya juga tertarik untuk beli baju baru. Jadi saya beli juga baju baru. Dan saya hitung saya punya uang, waduh, sudah tidak cukup ini mau kuliah di Ungklap. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau kuliah di Ungklap, tapi saya punya uang yang saya kumpul. Saya sudah buat dia punya perencanaan. Sekarang saya sudah dapat uang, tapi Tuhan saya sudah berikan kepada orang tua dan saya sudah belanjakan. Jadi uang yang saya mau gunakan untuk kuliah sudah tidak bisa untuk memenuhi 1 semester. Dan kedua orang tua saya bilang, Archer, really, kamu sebaiknya ke Balikpapan. Karena ada kakak ipar kamu di sana yang lagi kerja security di pedalaman, di Handil ya, Handil waktu itu. Dekat Samarinda. Kemudian saya mau kuliah. Saya kemudian lari kepada pendeta. Saya mau minta tolong sama pendeta untuk bawa saya ke Ungklap, biar saya labor di sana atau gimana. Jadi saya ke rumahnya pendeta. Tapi pada waktu itu, pendeta lagi cuti. Jadi pendeta dan keluarga lagi cuti pulang kampung. Ya, gimana ini? Terus, saudara tahu, saya masuk di dalam kamar, saya pulang, saya masuk di dalam kamar, dan saya bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan memberikan pemahaman bagi saya mana yang terbaik. Jadi sesudah itu saya selesai, saya berdoa, saya ingin iman saya waktu itu, saya ambil kertas, kemudian saya tulis Ungklap, kemudian kertas yang satu saya tulis Balikpapan. Kemudian saya taruh di dalam Alkitab. Jadi kalau saya cabutnya iman saya pada waktu itu ya, kalau saya cabutnya Ungklap berarti saya ke Ungklap. Kalau saya cabutnya Balikpapan berarti saya harus ikut arahan orang tua, saya harus ke Balikpapan. Saya bertelut, saya taruh kertas itu di dalam Alkitab. Kemudian saya berdoa, Tuhan, tolong berikan jawaban di mana saya harus pergi. Ini seperti split, ya, menentukan kiri atau kanan. Kemudian saya taruh, saya cari-cari yang Ungkap yang mana ya, yang di atas atau yang di bawah. Saya cari-cari, saya berdoa, Tuhan tolong supaya tunjukkan jalan yang mana yang saya harus ambil, tapi di pikiran saya tolong supaya diungklap. Jadi saya cari kertas yang tulis Ungklap. Mana yang Ungklap ini? Mana yang Ungklap? Kemudian, ini. Saya ambil. Tutup. Kemudian saya baca. Sudah berdoa. Saudara tahu jawabannya apa? Dia tulis Balikpapan. Saya sedih sekali. Tuhan, saya sudah ingat, saya sudah bertelut. Setiap subuh saya berdoa. Setiap Sabat saya puasa. Satu tujuan untuk kuliah di Ungklap. Oke, Tuhan, tadi itu percobaan. Sekarang saya mau berdoa yang kedua kali. Ini yang betul. Ini tadi itu percobaan. Saya ambil kertas, saya taruh di dalam Alkitab. Kemudian saya berdoa. Tuhan, tolong berikan petunjuk bagi hamba-Mu ini. Ya, seperti itu saya punya doa. Saya cabut. Dan waktu saya buka, saya baca. Saudara tahu apa yang saya baca dapat? Saya cabut. Dia tulis Balikpapan. 2 kali. Kemudian saya mulai kecewa. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Kemudian saya analisa, Tuhan, bukankah di Alkitab 3 kali? Saya pikir-pikir, kan ada 3 kali. Ya, ada 3 kali, ada kata-kata 3 kali. Jadi, saya ambil lagi kertas, saya taruh, kemudian saya berdoa. Tuhan, ini yang terakhir. Jadi, apapun yang Tuhan mau berikan, sudah ini yang terakhir.
Tapi saya sudah taruh di atas yang ungkap, kemudian di bawah ini Balikpapan. Jadi sudah, kalau saya amin, pasti saya ambil yang di atas, saya sudah taruh. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong. Pada waktu saya amin, ini Alkitab ini dia seperti bergoyang, kemudian jatuh. Jadi kertasnya jatuh di lantai. Ya, saya sudah tidak tahu, yang ungkap yang mana ya. Kemudian, ya, saya ambil. Waktu saya ambil, saya buka pelan-pelan, dan saya baca. Tuhan punya jawaban. Saudara tahu yang ketiga kali apa? Ya, kasih jawaban. Balikpapan. Remuk saya punya hati. Saya pikir, Tuhan ini tidak adil. Remuk. Dan dalam keadaan remuk, saya ikuti arahan dari orang tua, saya beli tiket. Waktu itu masih kapal Kambuna kayaknya ya. Beli tiket, kita naik kapal laut. Lalu saya pergi sama orang tua, kami pergi ke Balikpapan. Dan kita naik mobil pickup. Dan kalau untuk ke pelabuhan namanya Pelabuhan Bitung, kita itu harus lewat di Ungklap. Dan yang bawa kendaraan, dia lewat namanya itu Tumaluntung, ya, arah bawah, dia lewat bawah. Saudara, hati siapa yang tidak akan sakit? Hati siapa yang tidak akan kecewa, remuk? Saudara berdoa kepada Tuhan 1 tahun, berdoa setiap subuh, saudara berpuasa setiap Sabat, kemudian permohonannya untuk kuliah dan jawabannya ke Balikpapan, dan pada waktu mau naik kapal, saya harus lewat di Ungkap. 200 meter, selamat datang Universitas Kelabat. Saya punya air mata, saya di mobil pickup, saya punya air mata waktu lewat di gate Ungkap, saya hanya lewat. Saya bilang, Tuhan ini tidak adil. Saya menangis. Remuk saya punya hati. Dan bukan hanya remuk. Pada waktu saya lewat di Ungklap, saya katakan, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Saya tidak akan pernah baca lagi Alkitab. Saya tidak akan pernah lagi berdoa. Oke? Saya tidak percaya ada Tuhan, saya tidak mau baca Alkitab. Tuhan tidak ada. Jadi, selama di kapal, dalam perjalanan, saya tidak pernah berdoa. Selama sampai di Balikpapan, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah baca Alkitab. Tidak ada Tuhan. Singkat cerita, kakak ipar saya jemput, kemudian dia sampaikan, Rel, mereka panggil nama saya, Reli. Nama di akte, Reli, saya mau kerja di pedalaman, di Handil, saya mau jaga security di sana, security di minyak. Jadi kamu tinggal di rumah ini. Ini rumah dari teman saya. Jadi, saya tidak kenal yang pemilik, tidak tahu. Kemudian, jadi orang tua saya pulang ke Manado, kemudian kakak ipar saya tidak punya kenalan, pergilah dia ke tempat kerja. Kemudian dia titipkan saya tinggal di satu rumah. Anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 yang setia. Tapi saya tidak kenal. Kemudian tuan rumah sampaikan, oke, kamu, mereka berikan kamar di bagian atas. Saya baru kali ini merantau. Saya rindu sekali untuk pulang. Rindu pulang. Orang tua saya sudah berada di Manado, kakak saya bekerja di pedalaman sebagai security, dan sekarang saya tinggal seorang diri di sebuah rumah.
Saya tidak kenal siapa-siapa. Kemudian di bagian atas saya tidak ada uang. Saya mau buat apa ini? Dan di lantai 2 rumah tersebut, ini yang saya lewat di ungkap tadi. Di lantai 2 rumah tersebut, saya kemudian ingat kepada Tuhan. Karena tidak ada siapa-siapa. Jadi, dalam kesendirian di lantai atas, lantai 2, tidak ada siapa-siapa. Saya mau buat apa? Saya ingat. Sepertinya saya harus kembali kepada Tuhan. Kemudian saya dengan malu-malu bertelut, dan saya, Tuhan, mohon maaf Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya sampaikan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Saya tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Saya selesai, amin. Kemudian seperti kuasa Roh Kudus, dia berbisik ya. Kita harus peka dengan Holy Spirit yang lead us ya, memimpin kita. Dia sampaikan, kamu bangun pagi-pagi seperti kamu berdoa setiap pagi, kemudian kamu rajin bersihkan ini rumah. Jadi saudara-saudara, subuh saya bangun, saya berdoa kepada Tuhan. Sesudah itu saya mulai siram bunga, saya mulai cuci mobil, saya pel lantai. Itu yang saya buat setiap hari. Tapi saya ini pemalu. Kemudian tuan rumah mulai ajak, semua ikut ibadah renungan pagi. Tapi saya sudah buat, jadi saya berpikir tuan rumah kaget. Wah, sudah bersih rumahnya, bagus. Pak. Kemudian lama-kelamaan mereka kemudian undang saya untuk beribadah. Dan saya hanya duduk di antara ruang makan dan dapur, kemudian ibadahnya di ruang tamu. Saya malu-malu kan waktu itu. Lama-lama saya diundang. Rel, ayo kamu doa buka. Saya mulai berdoa. Lama-lama mulai diajak, jangan di tempat itu, harus dekat-dekat di ruang tamu. Lama-kelamaan keluarga ini mereka berikan kesempatan, oke, boleh kamu baca renungan pagi? Karena saya tidak buat apa-apa, jadi saya mulai baca renungan pagi satu hari di lantai 2, kemudian saya baca, jadi pagi-pagi saya jelaskan. Sambil juga saya diberikan kesempatan di rumah tersebut, diajak jalan-jalan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mulai akrab dengan keluarga ini. Dan lama-lama, satu kali di kendaraan, sang ibu di rumah ini kemudian sampaikan, kenapa kamu tidak masuk pendeta? Sepertinya kamu cocok jadi pendeta. Kemudian saya spontan, saya kasih cerita, sebetulnya saya suka mau jadi pendeta. Tapi orang tua saya susah. Tidak ada uang. Ya, jadi saya datang di sini, tapi tidak apa-apa. Dan besoknya, sesudah renungan pagi, keluarga ini, sesudah kita berdoa, keluarga ini kemudian sampaikan. Ini singkat ceritanya. Rel, kami suami istri sudah bercerita. Dan kami ambil keputusan, kami akan sekolahkan di Ungkap menjadi pendeta. Jadi keluarga ini bilang, pergi ke Ungkap, nanti kami biayai semua biaya kuliah, tapi kamu masuk pendeta. Kamu cocok jadi pendeta. Kemudian saudara-saudara, saya pun, singkat cerita, saya pun ke Ungkap. Semua dibayar semua, tiket dan lain sebagainya. Biaya kuliah dibayar. Dan pada waktu saya mulai kuliah, semester pertama, saya ingat betul. Saya sementara bawa buku. Di jalan, mau ke kelas.
kuasa seperti ada bisikan Roh Kudus, dia berbicara. Reli, nama panggil saya Reli. Coba kamu lihat. Doa yang kamu panjatkan 1 tahun setiap subuh. Puasa yang kamu buat setiap Sabat. Sekarang kamu lihat. Kamu sekarang sudah kuliah. Waktu saya dengar bisikan itu, saudara, saya punya bulu-bulu nyawa ini berdiri. Saya luar biasa, saya punya Tuhan. Luar biasa Allah yang saya sembah. Dia menjawab doa saya, bahkan doa saya sudah dijawab tanpa saya sadar. Apa yang saya minta kepada Tuhan, dia sudah jawab, saya sudah tidak sadar. Saya pergi ke taman doa. Saya katakan, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God, Allah sumber segala berkat, Allah yang tidak dibatasi dengan apapun, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Luar biasa, saudara. Dan keluarga ini, mereka membiayai saya sampai saya selesai di Ungklap. Saya masuk di Ungklap tahun 2005. Saya tamat 2008. Dan keluarga yang sudah menolong saya, membantu saya digunakan oleh Tuhan, adalah keluarga Tinangan Rompas. Pak Michael, Tante Debo, ada juga adik-adik saya di sini, Risi, Mikey, dan Gregory. Tuhan gunakan keluarga ini untuk menyekolahkan saya di Universitas Kelabat. Ini saya waktu di Balikpapan, Gregory sama Mikey masih remaja. Dan saya tamat dari Universitas Kelabat. Saya menjadi seorang pendeta. Saudaraku, mari mendekat kepada El Shaddai. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, di Almighty God. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, di Almighty God. Allah yang tidak dibatasi dengan apapun. Allah sumber segala berkat. Allah yang menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan. Allah yang menolong kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan. Dan Allah yang selalu juga bersama dengan kita ketika kita menghadapi sukacita dan kebahagiaan di saat kita menjalani perjalanan kehidupan ini. Tetaplah bersama dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Wah, ini speechless ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya kita semua ini sepakat masih ingin mendengarkan. Tetapi rupanya pendeta bilang ada dibagi beberapa bagian. Sepertinya ini baru bagian pertama ya, pendeta. Berarti kita akan tagih janjinya, mungkin next meeting kita akan dengarkan sesi-sesi selanjutnya. Dan saya percaya masih banyak yang lebih luar biasa lagi yang belum dibagikan pada kesempatan siang ini. Tentunya kita dibatasi durasi, dibatasi waktu, tapi tidak mengurangi poin bahkan pesan yang sudah disampaikan. Saya pribadi sebenarnya dari awal meminta maaf karena saya mungkin ada yang perhatikan di layar, saya senyum terus, ketawa terus. Bukan hal yang negatif ya. Saya masih mengingat bahwa saya kenal pendeta ini ketemu di Balikpapan ya. Bukan di Tarakan. Lalu kemudian di Balikpapan, dan saya senang beberapa kali mendengarkan cara pendeta yang masih muda dengan semangat seperti tadi mau spekulasi sama Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, tapi translator. Kita sudah setting, Tuhan saya mau gini, tolong luluskan ya. Sebenarnya bukan meminta itu ya. Kita sementara menjadi produser dan Tuhan yang
ACC. Seperti itu kira-kira, dan kita seringkali tidak menyadari hal itu. Butuh keberanian untuk mengungkapkan sikap-sikap kita yang sebenarnya kita malu di bagian itu. Tapi luar biasa pendeta sudah membagikan bagaimana awal mulanya jalan kita yang kita pikir jalan Tuhan. Betapa jauhnya rancangan kita dari rancangan Tuhan. Saya sendiri pun mengaminkan ketika saya senyum itu bukan sementara menertawakan kisahnya pendeta. Tetapi saya pribadi merasakan bahwa Tuhan seperti itulah saya. Iya, saya begitu. Iya, saya pun di waktu muda seperti itu. Saya pikir ini jalan Tuhan, ternyata bukan. Dan kadang-kadang saya pikir ini bukan jalan Tuhan, ternyata berakhir happy ending. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita. Untuk memikirkan saja, untuk mendengarkan saja, kita merinding terus tadi. Bahkan air mata ini sudah berkali-kali jatuh. Itu menandakan bahwa kita masih terlalu sering salah duga tentang Tuhan. Kita harus lebih dekat lagi. Suami istri pun sampai di usia emas, belum tentu benar-benar bisa saling memahami ya. Demikian kita kadang-kadang dengan Tuhan harus lebih rapat lagi, harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sudah berdoa dan berpuasa, kadang-kadang kita belum menyadari. Sampai Tuhan balas itu pendeta. Tuhan sejauh pendeta belum sadari bahwa inilah pergumulan sekian lama, dan kadang-kadang kita harus berada di posisi bahwa oh Tuhan iya benar. Soalnya tidak sadar kita ya, kita sudah menikmati banyak berkat Tuhan, baru kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita menjadi satu dari 9 orang yang lupa berterima kasih. Tetapi hari ini Pendeta Archereli Ngelo sudah menjadi satunya dari 10 orang yang disembuhkan. Datang dan berterima kasih, membagi pengalaman baik buruknya kita di masa lalu. Kita membagi bahwa Tuhan selalu ada. Setiap sisi hidup kita, sekecil apapun pengalaman kita, selalu kita harus bilang bahwa Tuhan, Allah Maha Besar, luar biasa kuasa Tuhan. Kalau hari ini, seberapapun kita yang bisa sempat join, ada yang menyaksikan di YouTube, di Facebook, dan mungkin ada yang nanti putar ulang di YouTube. Tidak bisa join saat ini oleh karena acara dan pelayanan. Jangan kecil hati oleh karena partisipan yang tidak begitu banyak seperti biasanya. Kita semua banyak pelayanan, dan semoga setiap orang yang akan menyaksikan kesaksian ini akan lebih yakin Tuhan itu ada. Dan selalu dengan jawaban yang luar biasa. Saya mengaminkan dan kita semua mengaminkan. Terima kasih banyak untuk sesi pertama ini yang pendeta janjikan. Saat ini sementara berkuliah di Andrews University, pasti ada cara Tuhan yang luar biasa lagi di sana, sehingga pendeta bisa dikirim ke sana. Kita semua semangat untuk menantikan pertemuan berikutnya. Nanti tim Oral Channel akan mengaturnya, apa kembali di The Circle seperti ini, atau di Wanita Pria Kekasih Tuhan, atau di Bisik Doa Waktu Pagi, dan di beberapa konten Oral Channel yang memberi kesempatan kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk memberikan dan membagikan kesaksian. Baik sahabat Oral Channel, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita siang ini. Saya sangat bersuka cita, kita semua pun bersuka cita. Saya rindu kita boleh memberikan reaksi kepada pendeta hamba Tuhan, Pendeta Archereli Ngelo, yang sudah menjadi pembawa kesaksian sekaligus renungan. Dengan kita memberikan reaksi, wah lihat pendeta banyak merah di sana. Ada ucapan terima kasih, ada thumb, ada love. Banyak cinta di sana, banyak pujian kepada Tuhan. Dan mari kita terus saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan. Konten kita hari ini, The Circle adalah konten doa. Dan kita akan terus mendoakan. Pendeta akan masuk di daftar doa kita. Semoga sukses dalam pendidikan, bersama keluarga kecilnya, istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil. Tuhan memberkati dalam pelayanan, boleh kembali ke Indonesia, balik di Indonesia, pendeta jangan lupa. Supaya lebih banyak lagi umat-umat Tuhan yang ada di sini boleh menyaksikan bagaimana kuasa doa dan besarnya Allah kita dengan jawaban yang luar biasa. Baik, saat ini
Kami dari tim Oral Channel bersama Ibu Produser, Ibu Eti Mendur, dan semua yang sudah melayani hari ini, mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan, Pendeta Arce Relingelo, dan semua partisipan yang sudah join, baik lewat Zoom meeting, lewat live Facebook, dan lewat live YouTube. Mari kita jangan lupa subscribe ya kalau kita saksikan di YouTube, dan kita mendukung pelayanan Oral Channel setiap harinya. Kita akan tutup acara kita. Doa berkat dan doa tutup kami minta kesediaan pembicara kita, Pendeta Arce Relingelo akan berdoa tutup. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Pada mula kami datang menyembah dan berbakti. Dan terima kasih ya Tuhan, lewat persekutuan yang indah pagi ini, waktu Indonesia, kami boleh datang dengan segala permohonan dan menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan ada, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ada, dan Tuhan selalu menolong kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami semua yang hadir saat ini untuk selalu mendekatkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Tuhan, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang sudah didoakan. Bahkan ada juga kesaksian-kesaksian yang belum sempat disampaikan. Tapi firman-Mu dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Oleh karena itu, sekiranya ada isi hati dari kami semua, yang belum sempat hamba-Mu ungkapkan lewat kata-kata, tapi ada di dalam hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun tidak terungkap lewat kalimat-kalimat, kami yakin Tuhan tahu, dan biarlah Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Dan di akhir acara ini, hamba-Mu sebagai pendeta yang Engkau telah urapi, mengangkat tangan hamba, memohonkan doa berkat untuk semua yang telah hadir lewat media Zoom ini. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 menjadi bagian saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Oral Channel dan acara-acara kita selanjutnya. Terima kasih Terima banyak kasih sudah semua. join. Terima kasih Terima Pendeta kasih Ngelo. atas sampai Terima kasih. Iya. Terima kasih Pendeta